Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini, Mbak? Saya yang telepon itu hari yang tanya apakah kalau saya di terminate saya masih saya berhak menuntut uang interminitan, dan ternyata alhamdulillah itu hari saya kan pergi ke labor bilang kalau dalam waktu 7 hari kamu belum dikasih hak kamu datang lagi ke sini, tetapi kamu minta agensi kamu untuk menghubungi majikan request gaji terminate itu kan. Dan ternyata saya ngomong sama agensi responnya baik dan agensi memintakan, tetapi majikan menghiraukan untuk pertama. Terus saya mendesak lagi kalau ini dalam waktu 7 harinya pas besok. Saya ngomong begitu, saya ini ke labor lagi untuk masukkan laporan. Terus kemarin hari Minggu alhamdulillah majikan menyetujuinya. Dan sekarang saya bebas, saya sudah dapat semua hak saya, tinggal menunggu hari pulang saja. Mantap. Labor kan? Ya. Keren. Jangan kan? Takut untuk teman. Ya, kalau teman ini salah untuk teman-teman ya Mas. Teman-teman jangan takut jika kalian benar, kalian tidak berbuat kriminal. Kalau kalian tidak mendapatkan hak kalian, kalian harus maju, kalian harus berani menuntut juga. Jangan pernah takut yang katanya jari ini, dan jari ini. Itu semua nggak ada. Kalian tetap melangkah maju kalau kalian benar. Jari ini. Jangan takut. Katanya kalau ke labor nanti susah atau blacklist atau apa gitu ya? Ya susah masuk sini lagi, proses sini lagi katanya susah. Ya saya sempat 4 tahun juga, tapi saya pikir lagi kalau saya tidak berbuat kriminal ataupun sesuatu yang melanggar ketentuan imigrasi, pasti bisa saya kan begitu. Kenapa takut, maju saja. Dan alhamdulillah semuanya dapat. Aman ya. Ini kan ya, aman. Ini kan cancel toh yang gara-gara sakit kan? Iya. Sampean kenapa sakitnya? Herpes apa? Kena herpes simplex virus. Wah, apa itu? HSV. Tapi ya. Sampean cerita sama labor HSV tadi. Sampean medical check up dan gini gitu. Sampean cerita kronologisnya sama labor. Cerita semua dari awal sampai akhirnya, cerita semua. Terus jawabannya labor bagaimana? Cuman kayak gitu aja, ya udah kamu tanyain sama agent dulu gitu ya? Ya, kamu ngomong sama agent kamu, suruh minta request gaji notice ke majikan. Nanti setelah 7 hari setelah saya keluar dari rumah majikan, kok kamu belum mendapatkan hak kamu datang lagi ke sini, terus terima laporan, masukkan laporan, terus nanti kita akan panggil majikan, begitu. Mantap. Menengahi lah. Kita akan mediasi dengan majikan gitu ya. Iya. Tapi agent sampean udah tahu kalau sampean ke labor? Sudah, saya ngomong. Sampean kasih tahu? Atau dia yang ngomong? Iya. Gimana? Sampean kasih tahu apa dia sendiri yang ngomong? Saya kasih tahu. Oh. Saya ngomong apa adanya. Saya ke labor. Labor nyuruh kamu untuk minta ke majikan gitu ya? Iya, dan labor pesan begini juga, kamu tanyakan sama majikan kamu apa alasannya kamu di medical lagi, seperti itu. Apa alasan kamu di medical lagi? Padahal sebenarnya gimana? Yang sebenarnya kalau versi labor gimana? Harusnya
Udah deal, udah selesai atau gimana? Udah kurang paham. Kurang paham juga. Kurang. Soalnya kan saya ngomong 3 hari saya kerja, saya terus di terminate gitu. 3 hari kerja. Dengan alasannya itu. Ya sebenarnya kan itu bisa di recovery Mas. Maksudnya di sini kan ada asuransi. Itu kan misal pun itu di treatment di sini kan masih bisa. Tapi kan majikan tidak mau. Di treatment ya, majikan, dirawat, disembuhkan lah, katakanlah diturunkan virusnya itu. Menarik. Nah, yang ngomong kayak gitu sampean apa labor? Ya menurut saya sih, soalnya labornya sampean sendiri asumsinya. Itu ya asumsi saya sendiri. Kalaupun ini virus yang sangat berbahaya, mungkin saya juga tidak mendapatkan hak saya, karena kan secara tidak langsung kalau virus ini berbahaya menularkan, begitu kan. Tapi labor nggak berbicara tentang itu berarti kan? Enggak, cuma kamu tanyakan ke agensi suruh tanya alasannya apa kamu di medical lagi, seperti itu. Siap. Menarik ini, keren. Mantap, berarti sampai perjuangannya menuju ke labor simple sekali ya. Berarti belum sampai labor itu memanggil majikan ya? Belum, majikan sudah ini sendiri. Tadinya majikan mau respon, dia diam, nggak tahu, diam sampai 2 hari 3 hari begitu, terus yang terakhir hari ke-6 ya Mas, hari ke-6 dia baru kasih hak saya. Hari ke-6? Ya, hari ke-6 setelah saya keluar. Kan saya ngomongnya kalau hari ke-7, kalau 7 hari ini dia belum ngasih hak saya, kan saya masukkan laporan, kemudian labor akan mediasi kami. Saya ngomong seperti itu ke agensi disampaikan ke majikan. Mantap berarti wis semua persoalan selesai ya. Kerja 3 hari visa turun, kerja 3 hari dia tidak mau kita, terus dia nggak mau ngasih haknya, kita sampaikan laporan ke labor nyuruh ke agent, belum sampai ke 7 hari hak semuanya udah diberikan. Nah, mantap. Berarti sampai nanti nih mau cari majikan lagi atau pulang ya berarti kan? Ya, saya pulang dulu. Saya mau harus ada surat keterangan dokter juga dari Indonesia. Soalnya nanti di imigrasi mungkin laporannya kan seperti itu Mas. Dicek medical terakhir itu mungkin untuk jaga-jaga saja sih. Berobat dulu setidaknya begitu. Di Indonesia. Untuk menurunkan virusnya ini, ya. Nggak berobat di Hong Kong berarti ya? Tidak, berobat di Indonesia. Nanti kalau mau proses lagi ke sini kan saya sudah punya surat keterangan medical. Surat keterangan kalau saya memang sembuh, katakanlah sehat, virusnya sudah ya. Oke. Menarik. Ternyata dengan labor solusi kelar. Ini ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita ya Mas. Soalnya kan saya tidak merasakan apa-apa, tidak ada efeknya apa-apa, efek samping yang saya rasakan tidak ada. Tetapi juga perlu diketahui, katanya ya, dari 80% manusia di dalam tubuhnya ada virus ini, herpes ini. Tapi ada herpes 1, ada herpes 2 gitu. Ya, mungkin lebih lanjutnya bisa dipelajari lewat Google. Ya kan, artinya gini loh, kita tidak menginginkan ada penyakit di dalam tubuh kita kan. Nah, jadi ketika itu ada ya harusnya dan sebenarnya majikan punya pohim, dan itu pun bisa harusnya dibawa ke dokter, diperiksakan, dicek atau dikasih obat apa kan. Menurut jalan berpikirnya kita kan harusnya begitu, bukan malah justru dikeluarin. Orang sakit dikeluarin itu ya masalah, itu dia melanggar undang-undang. Orang sakit ya diobatin karena kan sudah ada teken kontraknya kan, kayak gitu tuh.
Orang hamil juga kalau di intermediate tiba-tiba gara-gara alasannya hamil ya kena itu undang-undang majikan. Oke, berarti wis aman ya, sampai tinggal pulang ke Indonesia. Wis besok-besok lagi kalau punya masalah kan enak tinggal lapor aja kan. Iya, betul. Siap, gitu aja berarti. Sudah ada lagi yang mau disampaikan kira-kira cukup? Ya itu tadi Mas, kalau teman-teman sekiranya kalian tidak berbuat yang kriminal atau berbuat kesalahan diri sendiri, jangan takut untuk menuntut hak kalian jika hak kalian tidak dikasihkan seperti itu. Tetap maju, tidak usah takut dengan kata yang bilang jari ini, nggak ada. Tetap maju, kalau kamu benar tetap maju, yakin saja pasti ada jalan keluar. Siap, mantap. Wis, sehat selalu buat sampean, ketemu keluarga. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Wis. Iya, terima kasih sudah mengabari saya kembali. Mudah-mudahan cerita sampean bisa menjadikan bahan pengalaman buat teman-teman yang lainnya, bahwa tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang terjadi di tempat majikan kepada labor. Iya, betul. Siap. Wis, cukup, sehat selalu buat sampean, Mbak. Matur sembah nuwun ya, matur sembah nuwun, pokoknya semangat. Iya, sama-sama Mas. Iya. Saya juga terima kasih ya Mas. Sehat selalu Mbak ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah, dan ini terima kasih mbaknya kemarin masuk kerja 3 hari gara-gara virus, kemudian majikannya langsung menginterminate, mengembalikan ke agent ya, kemudian telepon bagaimana yang harus dilakukan. Saya bilang coba datang ke labor mbak, kalau agent juga tidak bisa menengahi, datang ke labor. Mbaknya datang ke labor, ya sudah, hak-haknya semuanya diberikan, dan mbaknya siap, tinggal nunggu terbang aja ke Indonesia. Jadi tidak ada kekhawatiran dan ketakutan buat teman-teman semuanya. Kalau ngerasa bahwa di dalam YouTuber nanti tidak ada solusi buat kalian, datang ke labor ya. Sebenarnya yang benar memang prosesnya, ketika ada persoalan kalian dengan majikan itu, labor lah yang menjadi mediasi. Tapi entah kenapa, nggak tahu teman-teman, ke labor males, alasan atau apa, kita nggak ngerti. Tapi ya sudah, itu hak kalian masing-masing. Kalau kalian masih nyamannya dengan nanya ke YouTuber, ya siap. Tapi ya siap-siap sekali lagi, kalau dengan YouTuber kita pasti akan kontenin pembelajaran itu semuanya. Sekali lagi dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.